Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah para jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua masih di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, di penghujung bulan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan di antara nikmat itu tiada lain adalah nikmat untuk senantiasa ada dalam ketaatan. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini adalah perkara yang amat berharga bagi kita semua. Para ulama menyebutnya sebagai nikmat yang besar. Min usulin ni'am, di antaranya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Qadhi Iyad rahimahullahu taala yang menjelaskan berkaitan dengan keagungan dari Nabi Muhammad SAW. Juga kitab ini menjelaskan terkait dengan apa-apa yang harus ada pada beliau, yang boleh ada pada beliau, dan juga yang mustahil ada pada beliau. Kemudian yang ketiga, kitab ini juga berisi terkait dengan hak-hak beliau, hak-hak Nabi Muhammad SAW yang harus kita tunaikan. Kemudian yang keempat, kitab ini berisi berkaitan dengan ancaman sekaligus hukuman bagi siapa saja yang melecehkan, menghina, dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam penjelasan beliau di bagian awal, masih di bagian keagungan Nabi Muhammad SAW, para ulama menyebutkan bahwa ketaatan kepada Allah itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang membutuhkan energi yang sangat luar biasa agar kita bisa betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, ketaatan kepada Allah itu menjadi mudah. Kenapa menjadi mudah? Karena ada contohnya. Ada contohnya, ada teladannya, ada tutorial. Bahkan sampai-sampai dikatakan ketaatan kepada Rasulullah itu disamakan dengan ketaatan kepada Allah. Cukuplah taat kepada Rasulullah, maka dia sungguh telah taat kepada Allah. Inilah keistimewaan sekaligus keagungan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya sering ungkapkan dalam setiap kesempatan, setiap majelis untuk mengingatkan betapa keagungan Nabi SAW itu sangat luar biasa. Di antaranya adalah Nabi yang dinamai dengan nama Allah, dengan asmanya Allah, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yakni apa? Raufun Rahimun. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menamai Nabi Muhammad SAW dengan dua dari asma'nya, dengan dua dari nama Allah Subhanahu wa taala, yakni Rauf dan Rahim. Yang keduanya adalah asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan keagungan yang sangat luar biasa yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pantaslah ketika disampaikan Allah itu ketika mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai uswah hasanah, ya, teladan yang baik bagi kita dan juga menjadi rahmat bagi kita. Rahmat bagi orang-orang mukmin dalam bentuk apa? Bil hidayah, dalam bentuk hidayah. Kemudian rahmat bagi orang-orang munafik seperti apa? Karena kata para ulama, rahmatnya Allah itu, ya rahmatnya Rasulullah itu bukan hanya kepada orang-orang mukmin, tapi juga kepada orang munafik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bil amani minal qatl. Yani keamanan dari pembunuhan. Karena orang munafik kan aman, kecuali mereka yang
melanggar perjanjian, mereka yang melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka dihukum. Kemudian yang berikutnya juga rahmatnya Rasulullah ini adalah rahmat kepada orang-orang kafir bahkan. Loh kok bisa orang-orang kafir mendapatkan rahmat dia? Ya ini dengan apa? Bitahiril azab, dengan ditangguhkannya azab. Karena umat-umat terdahulu, siapa saja yang mendustakan nabinya, mendustakan rasulnya, langsung di dunia diazab. Ya, langsung di dunia ditunaikan azab. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, meskipun banyak yang mendustakannya, banyak orang-orang kafir yang mendustakannya, tapi tidak Allah azab langsung di dunia. Nanti di akhirat, ditangguhkan di akhirat. Ini adalah bagian dari kerahmatan Rasulullah SAW. Bukan hanya bagi orang-orang mukmin, tapi juga bagi orang-orang munafik, bahkan bagi orang-orang kafir dengan ditangguhkannya azab Allah. Ini Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syahadat, kita sholat, kita khutbah, ya, dalam khutbah Jumat kita, sebagian dari kita itu tidak sah tanpa menyebut namanya. Ini luar biasa. Jadi sholat kita tanpa menyebut namanya, tanpa menyebut nama Muhammad itu tidak sah. Karena itu bagian dari rangkaian yang merupakan rukun di dalam sholat. Termasuk ketika kita bersolawat di dalam tasyahud akhir. Allahu Akbar. Inilah berbagai macam keagungan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Tentu masih banyak keagungan yang lain. Yang paling penting sebenarnya adalah kita menunaikan hak-haknya. Itu yang paling penting. Jadi yang paling penting itu kita menunaikan hak Nabi. Apa saja hukukul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja hak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja hak-hak al-Mustafa. Hak al-Mustafa, hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kitab Asy-Syifa itu disebutkan paling tidak yang pertama adalah yang merupakan hak Nabi Muhammad sekaligus kewajiban kita umatnya untuk menunaikan. Yang pertama adalah mengimani sunnah. Jadi yang pertama apa? Mengimani, kemudian menaati dan mengikuti sunnah. Ini hak Nabi Muhammad, hak Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus merupakan kewajiban kita. Yang kedua, hak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Waalaikumsalam. saya ulangi lagi. Oh iya, masuk. Ya, yang paling penting, kita harus paham apa saja hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus merupakan kewajiban kita untuk menunaikan. Hukukul Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam di antara yang pertama tadi adalah mengimani, menaati dan meneladani atau mengikuti sunnah. Itu haknya beliau yang wajib kita tunaikan. Yang kedua, haknya beliau adalah yang sekaligus merupakan kewajiban kita adalah kita mencintainya melebihi kecintaan kita pada seluruh manusia manapun. Ya, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan kita kepada seluruh manusia manapun. Kemudian hak yang keempat, sekaligus kewajiban kita adalah mengagungkan, memuliakan dalam kedudukan yang tinggi. Jadi mengagungkannya, memuliakannya, menghormati. Dan yang keempat adalah bersolawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus merupakan kewajiban kita untuk menunaikan. Hak Nabi Muhammad dan kewajiban kita. Saya ulangi lagi, mengimani, menaati, kemudian meneladani sunnahnya. Yang kedua adalah
mencintainya melebihi kecintaan kita kepada manusia manapun, melebihi kecintaan kita kepada anak, kepada orang tua, dan kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mengagungkan, memuliakan, sekaligus menghormati Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW. Nah, itu adalah hak-hak Nabi SAW yang harus kita tunaikan. Iwafillah, mengenal Nabi itu, mengenal Nabi itu kita bisa mengenal dari berbagai macam sisi, dan kita bisa dekati dari berbagai macam sisi keilmuan. Ada ilmu sirah, berarti kita hendak mengenal Nabi dari sisi perjalanannya, dari mulai dilahirkan sampai dengan wafat. Itu ilmu sirah namanya. Ada yang kedua, yang kedua adalah ilmu syama'il. Kita mengenal Nabi dari sisi syama'il, sifat-sifatnya, baik sifat akhlaknya maupun sifat penciptaannya, fisiknya, dan segala hal yang merupakan karakter penciptaannya. Itu yang kedua, syama'il. Yang ketiga, mengenal Nabi itu bisa dari sisi fadhailnya, keutamaan-keutamaannya. Yang keempat, mengenal Nabi itu bisa dilihat dari sisi khosoisnya, karakteristik khasnya yang hanya ada pada Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pada Nabi yang lain atau umat yang lain. Khosoisnya. Kemudian yang berikutnya, mengenal Nabi bisa lewat dalailnya. Kalau dalail berarti terkait dengan kemukjizatan, terkait dengan karomahnya, kemukjizatan. Jadi setidaknya ada 5 al-ulum an-nabawiyah, ilmu untuk mengenal Nabi SAW. Ini baru mengenal Nabi, baru mengenal sosok Nabi. Kita belum berbicara tentang peninggalannya. Nah, kalau peninggalannya, yakni apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau setujui, termasuk sifat-sifat beliau, ada dalam kitab-kitab hadis. Baik kitab-kitab hadis induk maupun kitab-kitab hadis yang bukan induk. Seperti yang kita kaji sekarang adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ini adalah kitab-kitab hadis yang termasuk kitab hadis yang bukan kitab hadis induk. Kitab hadis induk seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Daruqutni, dan seterusnya. Itu adalah kitab induk. Nah, kalau Arba'in Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam, itu semua adalah kitab hadis yang bukan kitab induk, ya, bukan kitab induk. Cirinya yang kitab induk itu ada sanadnya panjang. Cirinya yang bukan induk itu nggak pakai sanad, langsung dari rawi sahabat. Itu cirinya. Baik, jadi sekarang kita dalam rangka masih di bulan Rabiul Awal, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari, mengkaji terkait dengan apa? Terkait dengan peninggalan beliau, dari apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau juga setujui, dan juga sifat-sifat beliau. Itulah hadis Nabi SAW. Kalau ingin mengenal sosok nabinya, lihatlah dalam keilmuan yang lain seperti sirah, syama'il, fadhail, dalail, dan khosais. Ya, 5 keilmuan untuk mengenal Nabi SAW. Sosoknya, ini baru sosoknya. Nah, kalau kitab hadis ini adalah merupakan arahan, merupakan syariat untuk kita semua, karena hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya wahyu. Apa yang Rasul sabdakan itu wahyu. Apa yang Rasul perbuat itu hakikatnya adalah wahyu. Dan itu adalah dalil yang akan memandu kehidupan kita. Nah, di dalam Riyadhus Shalihin temanya kebanyakan berkaitan dengan adab, akhlak, akidah, dan juga sebagiannya berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sekarang bab 13. Ya. Kita tampilkan dulu.
Kita tampilkan dulu. Ya, ini dia. Bismillah. Baik, ini adalah apa yang kita akan bahas pada pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan beberapa bagian atau beberapa bab, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lima sayyidina wa liwalidayhi wa lima sayyihi ajmain. Qala al-musannifu al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dharain amin ya rabbal alamin. Babu fi bayani kasrati turuqil khair. Bab yang ke-13 adalah bab tentang penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Ini adalah bab tentang banyaknya jalan kebaikan. Wafillah, jangan pernah monopoli kebaikan itu ya. Kebaikan itu banyak sekali. Ya, jadi kebaikan itu banyak. Kebaikan itu banyak. Jalannya itu banyak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara berkaitan dengan kebaikan ya, berkaitan dengan kebaikan, maka turuknya, jalannya itu banyak sekali. Misalnya kita sedang menjalani satu amal kebaikan. Dan itu adalah satu jalan dari jalan yang lain. Di mana mungkin orang lain sedang menjalani amal kebaikan yang lain. Jadi banyak. Ya, banyak. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kebaikan itu adalah seperti yang sedang kami lakukan saja. Jangan begitu. Kami sedang melakukan sesuatu kebaikan, itu kebaikan. Itu satu jalan, tetapi ketika ada orang lain melakukan satu jalan kebaikan yang berbeda, itu adalah jalan juga, ya. Jadi banyak yang kebaikan itu. Terus bagaimana dalam konteks amal kita dari banyaknya kebaikan tadi? Maka dalam Islam diajarkan kita untuk mengedepankan yang utama dari yang penting, gitu. Yang paling penting di antara yang penting. Kaidahnya adalah taqdimul aham alal muhim, mengedepankan yang aham, yang paling penting, alal muhim, atas yang penting-penting. Jadi semuanya penting, semuanya kebaikan, tetapi kita harus mengedepankan yang aham, taqdimul aham. Nah, kalau dalam konteks fikih, kita bisa mengedepankan yang wajib, kan gitu ya. Ada wajib ain, ada wajib kifayah, di atas yang sunnah. Kemudian yang mandub-mandubnya, yang sunnah-sunnahnya. Demikian. Dan seterusnya sampai dengan perkara-perkara mubah yang memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Jadi ada fikih tentang aulawiyat, tentang prioritas, mana yang kita harus prioritaskan. Karena kebaikan itu banyak, dan mungkin kita tidak bisa melakukan semuanya, maka kita lakukan yang bisa dijangkau oleh kita. Ya, kita lakukan apa yang bisa dilakukan oleh kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Tetapi bukannya itu. Kalau hanya begitu, maka akan sporadis, kan? Kebaikan mana aja yang ada dekat kita, yang mudah bagi kita, itu yang dilakukan. Sedangkan kebaikan yang lain, begitu, yang berat, yang jauh dari kita, misalnya, maka kita tidak lakukan. Nah, itu menjadi sporadis. Maka dalam Islam ada yang disebut dengan aulawiyat, prioritas. Bukan yang paling mudah sebenarnya, tetapi mana yang paling penting, yang paling urgent, yang paling besar kewajibannya. Itu ya kaidahnya ya. Jadi kaidahnya demikian. Bukan mana yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling gampang kita lakukan. Tetapi apa? Tetapi mana yang paling penting, mana yang paling urgent, mana yang paling wajib kalau di antara yang wajib-wajib. Begitu. Nah, itulah yang kemudian insya Allah kita akan jelaskan pada pagi hari yang berbahagia ini. Iwa fillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai di bab ini, di bab yang ke-13 ini, dimulai maksudnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, yang kamu lakukan, ya, maka sesungguhnya Allah alimun, maha
mengetahui. Kemudian dalam ayat lain dikatakan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa saja yang kamu kerjakan, yakni kebaikan itu saja, maka niscaya Allah mengetahuinya. Ya, niscaya Allah mengetahuinya. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Demikian juga bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya, maksudnya melihat balasannya. Ya, maksud yarahu di situ adalah orang yang berbuat kebaikan tadi, yakni yang ya'mal, paman ya'mal, jadi man ya'mal tadi akan yarahu, akan melihat apa balasan. Dan seterusnya, demikian juga dalam ayat yang lain, man amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan beliau menyebutkan di bagian bawahnya, wa amal hadisu faqasiratun jiddan wa hiya ghairu man munhasiratin fanadzkuru tarafan minha. Jadi beliau menyebutkan di sini ayat-ayat yang berkaitan, hadis-hadis yang berkaitan dengan ini adalah banyak di antaranya. Jadi di antaranya yang beliau akan sebutkan adalah sebagian kecilnya saja. Ya, lagi wa amal hadisu faqasiratun jiddan. Banyak hadis yang berkaitan dengan ini. Ya, adapun hadis yang berkaitan dengan topik ini minha. Jadi banyak, tidak terbatas jumlahnya. Dan kami akan menyebutkan bagian-bagian diantaranya adalah sebagai berikut. Ini adalah hadis-hadis yang beliau cantumkan di sini, Imam Nawawi cantumkan di sini. Yang pertama adalah hadis dari Abu Dzar. Hadis ini adalah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Wa bilaikal an Abi Dzarin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Ini bukan dari Abu Dzar Al-Ghifari ya. Abu Dzar Jundub bin Jundah. Jadi dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Dikatakan di sini bahwa an Abi Dzarin Jundub, ya, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Qultu ayyur riqabi afdal? Qala anfasuha inda ahliha wa aksaruha thamanan. Qultu fa illam af'al? Qala tu'inu sani'an aw tasna'ul li akhraq. Qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu, ya, in da'uftu an ba'dil amal. Qala taquffu syarraka anin nasi fa innaha sadaqatun minka ala nafsika muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dari Abu Dzar Jundub bin Junadah ini mengetengahkan tanya jawab beliau dengan Rasulullah SAW. Beliau kemudian bertanya bahwa amal mana yang paling utama, ya. Amal apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab iman kepada Allah dan jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Jadi yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Kemudian aku bertanya lagi, ya, memerdekakan budak yang yang paling utama yang mana? Ya, memerdekakan budak yang bagaimana? Yang paling utama yang bagaimana? Maka beliau menjawab, memerdekakan budak ketika sangat disayangi oleh tuannya. Ya, jadi ketika tanyakan ayyur riqabi afdal, maka jawabannya adalah yang paling diunggulkan, paling disayangi oleh tuannya dan paling mahal harganya. Ya. Anfasuha inda ahliha wa aksaroha samanan. Ya, angfasu yang paling berharga, ya. Makanya kan di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat
Al-Quran yang menyebutkan terkait dengan diutusnya Rasulullah SAW. Ya, waqad ja'akum rasul, telah datang untuk kalian rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari kaum kalian. Nah, dalam riwayat yang lain itu bukan dibaca anfusikum tapi min anfasikum. Tapi itu riwayat yang tidak mutawatir. Riwayat yang mutawatir anfusikum, dari kaum kalian. Jadi Rasulullah Muhammad itu datang dari kaum kalian. Tetapi ada riwayat yang lain yang tidak mutawatir, itu anfasikum. Anfas itu yang paling berharga, yang paling istimewa, yang paling unggul. Nah, menariknya kalau kita lihat di dalam penafsiran para ulama, ketika menyebutkan bahwa Rasul itu min anfusikum, dari kaum kalian, maka dimaknai oleh para mufassir adalah dari kaum kalian yang paling istimewa, yang paling unggul. Jadi meski dibacanya tetap anfusikum, tapi dimaknainya bukan hanya dari kaum kalian, tapi juga yang paling berharga, yang anfas. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi itu ya, memerdekakan budak yang utama adalah budak yang sangat berharga bagi tuannya, bagi yang punyanya, dan juga paling mahal harganya. Kemudian berikutnya ditanya lagi, ya, ketika dia begitu, fa'il lam af'al. Ditanya oleh Abu Dzar Jundub, dia mengatakan, seandainya aku tidak mampu berbuat demikian, bagaimana? Jadi kalau tidak sanggup berbuat demikian, bagaimana? Maka beliau menjawab, kamu membantu orang bekerja atau kamu menyibukkan diri agar hidupmu tidak tidak sia-sia begitu, tidak pada kondisi yang tidak punya arah, ya, sia-sia lah ya. Nah, itu juga sudah bagian dari kebaikan. Nah, kemudian aku bertanya lagi kan di situ. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal, katanya. Jadi, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu melakukan sebagian pekerjaan itu? Pokoknya nawar terus. Nawar terus. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, janganlah kamu berbuat kejahatan kepada sesama manusia. Ya, takufu syaraka anin nas. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang demikian itu fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Yang demikian itu sesungguhnya termasuk sedekah untuk dirimu. Allahu Akbar ya. Jadi ini ceritanya Abu Dzar Jundub ini banyak nawar ya. Banyak nawar kepada baginda Rasulullah SAW. Mana yang paling baik? Iman kepada Allah, jihad fisabilillah. Terus memerdekakan budak, mana yang paling baik, yang paling berharga ya, dan paling mahal, yang paling istimewa dan yang paling mahal. Kemudian kalau nggak bisa bagaimana? Ya sudah, kalau nggak bisa bantu orang. Begitu, bantu orang. Kemudian beliau bertanya lagi, indo'uftu an ba'dil amal, kalau nggak sanggup, masih lemah juga, nggak bisa. Ya kata Nabi, paling tidak kamu takufu syarraka an-nas. Ya minimal engkau tidak membuat keburukan, ya, sesuatu yang mencelakai manusia. Ya, tidak membuat sesuatu yang mencelakai manusia. Sedekah bagi dirimu. Masya Allah ya. Jadi ini paling ringan itu, nggak lakukan apa-apa, diam saja, nggak nyelakain orang, itu udah kebaikan. Ini kan tawaran pertanyaan dari Abu Dzar bin Jundub ini menggambarkan gambaran mungkin kita hari ini. Beliau ingin mewakili generasi setelah beliau juga, bahwa bagaimana kalau nggak sanggup, bagaimana kalau nggak sanggup, bagaimana kalau nggak sanggup, bagaimana kalau tidak mampu. Maka yang terakhir itu adalah takufu syarraka anin nas. Cukuplah untuk tidak berbuat jahat kepada orang. Udah selesai itu udah. Jadi diam saja, bayangkan. Diam saja itu kebaikan. Ini luar biasa kan? Sesuai dengan judulnya nih. Yani babu fi bayani kasrati turuqil khair. Banyaknya jalan kebaikan. Tidak melakukan apapun. Nah, ini hanya diam saja. Mana dia? Diam saja. Ini sudah merupakan kebaikan. Ya, diam tidak mencelakai orang lain. Itu sudah merupakan kebaikan. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua.
Ini masih sama dari Abu Dzar. Ya. Ini ada dari Abu Dzar, yakni Abu Dzar Jundub. Asani wa bilaikal an Abi Dzar aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun faqulu tasbihatin shadaqatun wa qulu tahmidatin shadaqatun wa qulu tahlilatin shadaqatun wa qulu takbiratin shadaqatun wa amrin bil ma'ruf shadaqatun wa nahyin 'anil munkar shadaqatun wa yujzi udzalika min dzalika raq'atani yarka'uhuma min ad-duha rawahu Muslimun. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Nah, di dalam hadis ini dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Yusbihu ala kulli sulama, setiap pagi pada ruas tulang kalian, ya, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian, itu shadaqatun, ada sedekah. Ya, sekali lagi, setiap pagi pada ruas tulang kalian itu ada sedekah. Ya, ini apa? Setiap ucapan tasbih, wa kullu tasbihatin shadaqatun. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar sedekah. Memerintahkan kebaikan, ya, itu juga sedekah. Jadi wa amrun bil ma'rufi shadaqatun juga adalah bagian dari sedekah. Kemudian wa nahyun 'anil munkar shadaqatun, mencegah dari yang munkar juga adalah sedekah. Ya, kemudian 2 rakaat yang dikerjakan seorang dalam waktu duha, di waktu duha juga adalah sedekah. Nah, itu demikian, ya. Jadi, dan dikatakan di sini, ya, untuk yang suatu hal ini adalah wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Jadi kebaikan-kebaikan yang tadi, sedekah-sedekah tadi itu semua tercakup dalam sholat duha. Maka dikatakan kan 2 rakaat dari sholat duha itu jika dikerjakan oleh seorang muslim, maka ia yujzi'u min dzalik, ya, mencakup semua yang tadi disebutkan tadi. Ya, sedekah-sedekah yang disebutkan. Karena dalam sholat duha itu tentu saja kita mengucapkan berbagai macam kalimah thayyibah, apalagi di waktu mulia yang waktu duha. Nah, jadi banyak, ya, ini banyak sekali jalan-jalan menuju kebaikan atau jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Tidak hanya satu. Kita diperintahkan untuk memilih mana yang paling penting di antara yang penting. Kita mengutamakan yang lebih prioritas daripada yang lainnya. Itu. Jadi tugas kita begitu. Karena kebaikan itu banyak dan mungkin tenaga kita, kemampuan kita, ya, istitaah kita sangat terbatas, kita bisa memilih mana yang paling penting, atau dalam konteks fikih yang mana yang wajib, di atas yang sunnah di atas yang mubah. Baik, kita lanjutkan lagi. Bahkan, ya, hadis ketiga ini menarik. Ini langsung ke maknanya saja. Bahkan di antara kebaikan itu sederhana, sangat sederhana. Apa? Menghilangkan gangguan di jalan. Ya. Jadi dikatakan di sini, fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil thariq. Menghilangkan gangguan, menghilangkan sesuatu yang menghalangi jalan itu juga adalah bagian dari kebaikan. Termasuk di antara bentuk keburukan juga adalah sebagai berikut nih. A'maliha, ya, masawi a'maliha, fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan. Jadi antara bentuk keburukan itu adalah membiarkan kotoran ada di masjid. Ya, kemudian dia la tudfan, tidak tidak menutupinya atau tidak membuangnya. Nah, jadi ada kotoran masih dibiarkan begitu saja, itu juga keburukan. Ada gangguan di jalan, dia singkirkan, itu kebaikan. Jadi ini betapa banyak semua yang dilakukan itu kebaikan.
Kemudian kita langsung masuk ke hadis yang nomor 5. Hadis yang nomor 5, di antara bentuk kebaikan itu sederhana juga. Ini adalah hadis dari siapa? Hadis yang diriwayatkan dari Anhu, berarti Anhu lihat keempat. Nah, Anhu itu dari ananasan qalu, ini dari manusia, sekelompok manusia ya. Nah, ini pada hadis yang kelima ini ada hal yang perlu kita lihatkan, ya kita perhatikan. Ini masih dari Abu Dzar, ya karena ini dari Anhu Abu Dzar. Ini juga masih semua Abu Dzar. Ya. Hadis pertama, kedua, kemudian hadis ketiga juga Anhu masih dari Abu Dzar. Kemudian hadis yang keempat Anhu masih Abu Dzar. Kemudian sekarang hadis yang kelima itu Anhu juga berarti dari Abu Dzar. Masih sama dari Abu Dzar bin Jundub. Berarti beliau di sini berturut-turut digunakan oleh Imam An-Nawawi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bin Jundub. Nah, dari Abu Dzar ia berkata begini, Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalaqa akhaka biwajhin toliqin. Ya. Janganlah sekali-kali kamu menyepelekan suatu kebaikan walaupun hanya ketika menemui saudaramu sesama muslim itu dengan wajah yang toliq, ya, yang ramah, yang berseri-seri. Jadi kebaikan itu sekali lagi banyak ya, rupanya banyak. Makanya kata Nabi, la tahkiranna minal ma'ruf. Jangan sepelekan di antara bentuk kebaikan itu adalah walau antalaqa akhaka. Meskipun ketika engkau itu berjumpa dengan saudaramu itu mana Ustaz? Ya. Jadi lihat hadis yang ke berapa? Yang ke-7 ini. Ini dulu ya yang ke-7, sebelum yang ke-8, ke-7 juga. Untuk mengetahui hadis yang ke-7, anhu dari siapa? Lihat hadis yang ke-6 ya. Pada hadis yang ke-6 itu disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti pada hadis yang ke-7 ketika disebutkan anhu itu maksudnya dari Abu Hurairah juga, ya. Dilihat hadis di atasnya. Dikatakan di sini ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa artinya? Barang siapa pergi ke masjid di pagi hari maupun sore hari katanya, ya, Allah menyediakan hidangan surga bagi orang tadi itu sepanjang pagi dan sore. Masya Allah ya. Jadi kullama ghada aw raha. Jadi yang jalan ke masjid itu Allah siapkan kebaikan. Itu luar biasa kan? Ini jadi banyak sekali kebaikan itu ternyata. Ya. Kemudian juga sama ini. Hadis yang ke-8 ini anhu, berarti lihat yang ke-7-nya. Oh, anhu. Lihat ke yang ke-6-nya an Abi Hurairah, berarti ini adalah hadis masih dari Abu Hurairah. Di mana ini adalah nasihat dari Rasulullah, ya nisa al-muslimati la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai para wanita muslimah, janganlah sekali-kali seorang tetangga itu merasa terhina ya untuk memberi atau menyepelekan gitu, merasa sepele ya.
merasa kecil, merasa hina untuk memberi atau rendah diri begitu ya, untuk memberi sedekah kepada tetangganya walaupun hanya berupa apa namanya? Firsi nasyatin. Apa yang namanya? Kikil syah kambing ya. Jadi walaupun ngasih kepada tetangga itu kulit kambing begitu. Nah, itu jangan merasa latah kirana, jangan merasa apa namanya? Rendah diri. Jadi itu kebaikan begitu, itu kebaikan. Itu adalah kebaikan. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, termasuk hadis yang ke-9, ini masih dari Abu Hurairah, anhu, masih dari Abu Hurairah. Sama juga dikatakan bahwa cabang ya, iman itu punya 70 dan 60 lebih cabang, dan yang paling utama adalah la ilaha illallah. Al-imanu bad'un wasab'una au bid'un, ya bid'un wasab'una au bid'un wasittuna. Cabangnya itu bisa 70, bisa 60. Ya, apa? Syu'batan. Syu'batan itu cabang. Syu'batan. Jadi al-imanu, iman itu bid'un wasab'un, lebih dari 70 gitu. Atau bid'un wasittuna, lebih dari 60, apa? Syu'batan, percabangannya. Dan dikatakan fa'afdaluha, yang paling utama di antara cabang-cabang itu adalah ungkapan la ilaha illallah. Ya. Ungkapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Yang wa'adnaha imatatul adza 'anil thariq, ya. Yang paling rendah itu adalah menyingkirkan halangan di jalan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu untuk berbuat maksiat itu adalah syu'bah, merupakan cabang minal iman, dari iman. Baik, itu kita lanjutkan lagi. Kita lihat sekarang hadis yang ke-11. Nah ini dia, ini hadis yang ke-11 ya. Hadis yang ke-11 ini anhu. Kita lihat hadis yang ke-10-nya. Hadis yang ke-10-nya, lihat. Hadis yang ke-10 ini. Anhu juga, berarti lihat hadis yang ke-9-nya, begitu caranya. Anhu juga, berarti hadis yang ke-8, anhu juga. Oh, berarti yang tadi ini masih hadis Abu Hurairah. Ya, masih hadis Abu Hurairah. Jadi hadis yang ke-11 ini adalah masih hadis dari Abu Hurairah. Anhu di sini Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah begitu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri tariqi kanat tu'adil muslimina, rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kulihat ada seorang yang bersenang-senang ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Memotong dahan yang apa namanya itu? Yang masuk ke jalan ya, yang masuk ke tengah jalan karena mengganggu muslim yang lewat. Nah, itu luar biasa ya. Dengan itu mendapatkan kebaikan di surga, masya Allah. Tentu bukannya itu ya, bukannya itu. Jadi jangan ada anggapan cukup motong apa dahan yang ke jalan, atau cukup menyingkirkan halangan yang di jalan, nggak usah melakukan kewajibannya ya. Dia akan disiksa karena tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Ini adalah tambahan-tambahan kebaikan. Jadi jangan ada anggapan karena rajin menyingkirkan halangan di jalan, tidak sholat, tidak puasa, nggak apa-apa, itu salah. Salah dalam menempatkan aulawiyat. Justru dalam fikih aulawiyat yang paling prioritas adalah menjalankan kewajiban dulu. Paham ya? Jadi begitu. Ini hanya menunjukkan tentang banyaknya kebaikan, bukan tentang ini adalah jalan satu-satunya kebaikan gitu. Jadi tidak cukup dengan satu ini saja, apalagi kalau meninggalkan yang wajib. Baik, kita lihat sekarang hadis yang ke-14. Kita perhatikan hadis yang ke-14. Ini anhu, masih yang tadi itu anhu berarti ini hadis dari Abu Hurairah juga. Anhu dari Abu Hurairah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana
mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair. Rawahu Muslimun. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi sholat 5 waktu katanya, sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat yang satu ke Jumat yang lain, ya, ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu mukaffiratun, itu menjadi penebus dosa, menjadi kafarat, ya, selama dosa-dosanya bukan dosa besar, atau selama ia meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar, ya. Artinya dosa-dosa kecil itu diampuni, dosa-dosa kecil itu digugurkan dari sholat zuhur sampai asar, gitu, asar sampai dengan maghrib sampai dengan isya. Sama juga di sini, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, ya. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat Jumat bagi yang laki-laki, dan melaksanakan ibadah Ramadan bagi kaum muslimin, itu akan menjadi penebus dosa-dosa kecil. Dengan catatan, lima bainahunna idzajtunibatil kabair. Ya. Selama ia meninggalkan dosa-dosa besar, kabair, dosa-dosa besar. Nah, ini ada hal yang menarik saya kira di hadis yang ke-17. Ini, ya, ini ke-17. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Ini hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, kita lihat di hadis nomor 16-nya. An Abi Musa al-Asy'ari. Berarti anhu di sini adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kata Nabi, apabila seorang menderita sakit atau sedang bepergian, maka dicatat pahala bagi amal perbuatan yang biasa dia kerjakan di waktu tidak bepergian atau di waktu sehat. Masya Allah, ya. Jadi inilah pentingnya mendawamkan kebaikan. Jadi saat kita sakit atau saat kita bepergian, maka dicatat bagi kita itu, ya, dicatat baginya, bagi orang tadi, termasuk kita, seperti halnya ketika kita mukim atau ketika kita sehat. Ya. Jadi ketika kita sehat itu nggak pernah putus, ya, tahajudnya, nggak pernah putus sholat malamnya. Kemudian sakit. Ketika sakit tidak kuat untuk bangun malam, maka tetap Allah catat. Luar biasa, ya. Allah catat. Masya Allah. Ini kebaikan. Tapi jangan harap kalau yang nggak biasa yang dicatat nggak. Yang biasa. Jadi ketika sehat dia tidak pernah putus, begitu sakit dia tidak melakukan apa yang biasanya dia lakukan, tapi Allah tetap catat. Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Atau ketika dia mukim nggak kemana-mana, dia rajin melakukan berbagai macam amal ibadah, sholat duha misalnya, atau tilawah Quran. Tapi ketika safar mungkin punya keterbatasan, susah dia untuk tilawah Quran segala macam, tetap dia dicatat kebaikan. Ini luar biasa ini. Selanjutnya kita langsung saya kira cukup, ya. Terakhir nih hadis yang ke-24, coba kita lihat. Hadis yang ke-24 ini betapa kebaikan itu banyak tuh. Sampai dikatakan ini dari Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarada 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha wa yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Ini luar biasa kan? Hanya ini saja udah menjadi kebaikan. Sudah mengundang ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sungguhnya Allah ridha terhadap siapa? Terhadap abad, terhadap hamba yang apa? Ayyakulal aklata, yang menyantap makanan, kemudian dia fayahmadahu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah.
kemudian dia meminum sebuah minuman begitu, wa yashroba syarabata, kemudian fayahmadahu alaiha, dia pun memuji wa ta'ala. Allah ridho. Ini kebaikan-kebaikan yang begitu luar biasa. Baik, ini cukup. Kemudian selanjutnya adalah topik yang lain. Ya, topik yang lain yaitu babu fil iktisadi fil ibadah. Ya, bab tentang kesederhanaan fil ibadah, di dalam ibadah. Ya, jadi sederhana dalam ibadah. Maksudnya itu adalah tidak berlebih-lebihan. Memang ada yang berlebihan, ada. Ya, makanya ibadah itu perlu dengan ilmu. Kita itu apapun dengan ilmu, termasuk ibadah. Kalau tanpa ilmu maka bisa jadi berlebihan. Padahal bukan begitu. Ayat yang yang Imam An-Nawawi ikuti diantaranya adalah Quran surah Thaha. Dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, kami tidak turunkan Al-Qur'an. Ma anzalna 'alaika, kami tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu. Litashqa, untuk apa? Agar menjadi susah, tidak ya. Jadi kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an litashqa, agar menjadi susah. Enggak, justru untuk memudahkan. Jadi tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk menyusahkan, tidak, tapi untuk memudahkan. Kemudian juga dalam ayat yang lain dikatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran atau kesusahan bagimu. Menghendaki yusra, bukan menghendaki usra. Ya. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan ini banyak sekali. Jadi bagaimana dalam beribadah itu memang harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, kadang berlebih-lebihan. Padahal ibadah itu sesuai dengan kadarnya, ya, sesuai dengan kadar. Langsung saya contohkan. Kita lihat misalnya, yang menggambarkan ini adalah hadis yang ketiga. Mana? Nah, ini menggambarkan apa yang sedang kita sebutkan di sini kan. Wa bilaikal an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halaka al-mutanatti'un qalaha salasan rawahu Muslim. Iwabillah, dikatakan di sini dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaka, binasalah. Siapa yang binasa? Al-mutanatti'un, orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang keterlaluan. Dan Rasul itu mengucapkannya 3 kali. Jadi ini adalah satu celaan. Apapun itu jangan berlebihan, jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Contoh misalnya, beribadah siang malam, sholat siang malam begitu sampai nggak tidur, itu keterlaluan. Padahal Allah sudah memberikan pembagian waktu, di mana kalau malam itu waktu untuk istirahat, nanti bangun di sepertiga malam terakhir, ya, bukan harus bergadang tidak tidur sama sekali. Nah, itu namanya berlebihan. Itu berlebihan. Makanya di dalam hadis yang berikutnya dikatakan di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun. Kata Nabi, sesungguhnya agama itu mudah. Walam yusaddadinu ahadan ila ghalabahu. Dan siapa saja yang mempersulitnya, maka ia akan kalah. Ya. Dikatakan di sini, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Beliau mengatakan,
yang sedang lah begitu. Kemudian dekatkanlah diri kepada Allah dan bersenang atau bersuka hatilah kalian, serta pergunakan waktu pagi, sore, serta sedikit waktu malam untuk beribadah. Jadi gunakan katanya waktu pagi, kemudian waktu sore, dan dikatakan wasyai'in minad dujah, dan sebagian dari waktu malam. Kenapa? Karena malam itu waktu istirahat. Ya, ini penting. Jadi gunakanlah waktu ghadwah, waktu pagi, rauhah, waktu sore, ya. Ya, kemudian kalau malam ya waktu istirahat. Secukupnya saja, tetap ada istirahatnya, kemudian bangun di sepertiga malam. Ya, untuk melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail. Nah, ada nggak contohnya? Ada contohnya ternyata. Contohnya adalah hadis dari riwayat Anas. Ya. Ada sebuah hadis dari riwayat Anas bin Malik. Ini penting untuk kita perhatikan. Contoh yang berlebihan itu seperti apa? Ini contohnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idha hablun mamdudun baina sariyataini fa qala ma hadzal hablu qalu hadzal hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluhu liyusil ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud muttafaqun alaih. Ini bagus ini untuk memberikan kepada kita pelajaran. Jadi ceritanya begini. Dakhala Nabi itu masuk al-masjidah, ke dalam masjid. Ketika Nabi masuk ke masjid, Nabi menemukan apa? Fa idza hablun mamdudun, ya. Nabi menemukan tali yang terpasang, memanjang itu antara dua tiang, baina sariyatain, memanjang. Ya. Kemudian Nabi bertanya, ma hadzal hablu? Tali apakah ini? Maka para sahabat menjawab, Zainab yang memasangnya. Dan tali ini digunakan untuk apa? Sebagai pegangan bila terasa lelah dalam sholat. Masya Allah. Jadi katanya dikatakan ini adalah hablun li Zainab. Tali yang Zainab memasang. Jadi faida fatarat ta'allaqat bihi. Itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk apa ya? Penyangga, pegangan gitu. Pegangan bila terasa mulai lelah dalam sholat atau ngantuk dalam sholat. Nabi apakah mengapresiasi? Enggak. Nabi mengatakan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulluhu, lepaskan. Untuk apa gitu? Untuk apa? Khulluhu, lepaskan. Ya, lepaskan tali itu. Beliau menyampaikan, hendaklah di antara kalian sholat dalam keadaan semangat. Liyusilli ahadukum nasyatahu. Dalam keadaan nasyat, dalam semangat, dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar. Kemudian faida fatara, ketika kalian lelah, capek, maka kata Nabi falyarqud, maka berhentilah sejenak, tidurlah gitu, istirahatlah. Ya. Jadi itulah beribadah begitu maksudnya. Jadi jangan berlebihan tuh. Ya, kalau sedang beribadah, kita sholat misalnya, capek, lelah, tidur dulu lah, istirahat dulu, jeda dulu, baru lanjut lagi. Jangan memaksakan sampai membuat tali-tali sehingga pas sholat sambil pegangan, saling untuk tidak terjatuh. Allahu Akbar, ya. Itulah Islam, menghendaki kebaikan dan kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Baik, sedikit lagi nanti saya buka ruang untuk komentar, anggapan. Ini yang lebihnya sama, ya. Yang lainnya sama, menggambarkan tentang banyak kasus-kasus di mana gulu, berlebihan, ya, termasuk dalam ibadah itu berlebihan sekali. Ya, padahal ada aturan, semuanya ada haknya. Makanya kata Nabi kan dalam banyak hadis, tunaikanlah hak-haknya, karena semuanya ada haknya.
Kamu punya hak, Allah punya hak, keluarga punya hak, semua punya hak. Jangan sampai misalnya juga dalam rangka dakwah pergi misalnya meninggalkan anak dan istri, tidak dikasih bekal lagi, pokoknya ini demi perjuangan. Nah itu juga berlebihan. Semua ada haknya, ada haknya. Dakwah juga ada haknya, istri ada haknya, anak ada haknya, semua ada haknya. Kita ini kan hidup di dunia ini dalam rangka menunaikan hak, ya, dalam rangka menunaikan hak. Dalam hadis ini katakan fa'ati bi haqqin haqqahu. Tunaikanlah hak sesuai dengan porsi. Ya, fa'ati bi haqqin haqqahu. Masing-masing punya hak, maka tunaikanlah. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah babu fil muhafadzati 'alal a'mal. Bab tentang muhafadzah, menjaga amal kita, ya, menjaga amal kita, menjaga amal soleh kita. Agar jangan apa? Agar jangan sampai amal soleh itu semangat di awal, hilang di akhir. Itu kebiasaan kita kan, ya. Kebiasaan kita itu biasanya meredup di akhir. Padahal ada satu ayat yang menurut saya paling mengena di sini, yaitu ayat yang terakhir. Nah, ini dalam Al-Hijr ayat 99 dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Ta'ala berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa itu al-yakin? Kata para ulama, al-yakin itu adalah ajal. Sesuatu yang yakin, yang pasti itu apa? Datangnya kematian. Jadi oleh karena itu kita itu beribadah terus, harus dakwah, tidak boleh semangat di awal, dakwah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya kepadamu al yakin. Kapan datangnya al yakin? Kapan datangnya kematian? Enggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kewajiban ibadah kita adalah sepanjang waktu, ya, sepanjang waktu. Jelas ya? Baik, kita lihat hadis-hadisnya. Kita lihat dulu hadis yang pertama. Ini dari Umar bin Khattab. Ini adalah hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. Wa bihi laikal an Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina sholatil fajri was sholatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili rawahu Muslimun. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Umar bin Khattab, Nabi bersabda, barang siapa yang tidur tidak membaca hizb, tidak membaca doa, maksudnya wirid doa, ya, tidak membaca doa atau bacaan lain pada waktu malam, kemudian ia membaca pada waktu pagi hari, ya, antara sholat subuh dan zuhur, maka ditulis baginya seolah-olah membaca pada waktu malam. Ini tentang konsistensi. Di setiap malam, ya, setiap malam dia itu baca doa. Tapi ada satu malam yang dia tidak baca doa. Tapi dia baca doanya kapan? Faqara'a ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhri. Dia baca doanya jadi pagi. Jadi antara subuh dan apa namanya zuhur. Gitu. Jadi biasanya katakan saja sebelum tidur dia panjang doanya itu, ya. Kemudian lupa, enggak berdoa dia, enggak wirid dia. Nah, wiridnya itu diganti menjadi pagi antara subuh dan zuhur. Maka ia ditulis baginya kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, seperti ketika dia membaca di waktu malam. Jadi kebiasaan yang baik itu ketika tertinggal, terlewatkan, tetap Allah catat. Nah, itu makanya orang yang sakit itu kebaikan bagi orang muslim. Kenapa? Karena ketika dia sakit, kemudian dia bersabar atas sakitnya itu, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya kebaikan berupa digugurkannya dosa, dan yang paling penting adalah kalau selagi sehat, dia itu selalu dalam keadaan melaksanakan berbagai macam amal soleh, maka ketika sakit dia tidak bisa melakukan amal soleh, tetap dicatat seperti halnya ketika dia sehat.
Masya Allah. Luar biasa kan? Jadi ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Jadi kalau begitu dia mendapatkan, yang sakit tadi mendapatkan banyak kebaikan. Satu, digugurkannya dosa. Yang kedua adalah dia tetap dicatat melakukan kebaikan seperti yang biasa dilakukan selagi sehat. Tapi dengan catatan, selagi sehatnya emang rajin. Dengan catatan, pada saat dia sakit, dia memang bersabar. Ya, demikian. Kemudian yang berikutnya sama juga. Ini hadis nomor 2. Ini dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, wabilaikal an Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Ini semakin menegaskan. Hadis ini makin menegaskan kepada kita semua, wahai Abdullah, kata Nabi, janganlah kamu seperti si fulan. Tadinya ia suka bangun untuk sholat malam, kemudian ia meninggalkan. Jangan, katanya. Jangan seperti si fulan. Karena yakumul laila, awalnya bangun malam untuk sholat, fataraka qiyamal laili, kemudian meninggalkan sholat malam. Harus muhafal, harus mampu menjaga. Nah, inilah yang kemudian disampaikan di bab ini. Nah, ini hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam katanya apabila tidak mengerjakan sholat malam, baik disebabkan sakit atau yang lain, maka beliau mengerjakan pada waktu siang dengan 12 rakaat. Dan malamnya, pahala malam tetap diganti, begitu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis yang nomor 1 tadi. Jadi ketika sakit sehingga dia tidak bisa bangun malam, kemudian dia perbanyak sholat sunnah di siang hari, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat malam yang dia tinggalkan. Tapi dia tinggalkannya itu pada saat tertentu, yakni ketika sakit misalnya. Tapi ketika sehat selalu dawam. Itu hebatnya keutamaan orang yang istiqomah itu. Ketika dia terhenti karena uzur, maka tetap dicatat, ya, tetap dicatat. Kemudian ini bab terakhir yang kita akan bahas sekarang, yakni bab tentang apa ini? Babu fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabihi. Yakni bab tentang perintah untuk menjaga sunnah Nabi dan adabnya. Ya, ini perintah untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berkaitan dengan ini banyak sekali. Adapun beliau memulai dari Al-Qur'anul Karim, wa ma atakumur rasulu fahuduhu, ya, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan kepadamu maka terima, dan apa yang Rasul larang maka tinggalkan. Ini hadis ini adalah Al-Qur'an yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk membuka bab ini. Kemudian juga dalam ayat yang lain dikatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad itu hawa nafsu. Ia adalah, ucapan itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau mencintai Allah, maka resepnya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal, Bahkan ketaatan kepada Allah itu dibuktikan dengan ketaatan pada Rasul. Ada ayat yang menarik di sini, yakni surah An-Nisa ayat 80, sampai dikatakan, mayyuti'ir rasula faqad ata'allaha. Barang siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah. Allahu Akbar. Ya, ketaatan kepada Rasul itu disejajarkan dengan ketaatan kepada Allah. Bahkan
ketaatan kepada Allah itu dibuktikan dengan taatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayat-ayat yang berkaitan dengan ini sangatlah banyak, ya sangatlah banyak. Kita langsung ke hadisnya. Kita coba hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini adalah perintah kepada kita agar kita tidak banyak tidak banyak membantah. Terima saja apa yang dicontohkan Rasul, ikuti apa yang diperintahkan Rasul, taati. Maka dalam hadis yang pertama ini ada hal yang menarik. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratus su'alihim wa ikhtilafuhum ma'a anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, biarkanlah katanya, aku jangan kalian pertanyakan suatu hukum yang belum aku sampaikan kepada kalian. Jangan banyak bertanya untuk menghindar begitu. Sebab orang-orang sebelum kalian celaka karena banyak bertanya dan berselisih dengan para nabi. Contohnya siapa? Bani Israil. Ungkapan ini penting. Ya, innama ahlaka man kana qablakum kasratus su'alihim. Yang membuat Bani Israil itu ahlaka, binasa, adalah karena apa? Karena kasratus su'alihim, banyak nanya. Man kana qablakum, kan umat sebelum kalian, Bani Israil nih contohnya. Ya, ini kasratus su'alihim, banyak tanya. Kemudian wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi bukan nanya memperjelas, nanya untuk menghindar. Karena intinya dia menyelisih nabi-nabi. Disuruh sembelih sapi, itu nanyanya panjang. Sapi yang bagaimana, warna yang bagaimana, didapatkan yang bagaimana, besarnya seperti apa. Nanya. Akhirnya semua pertanyaan tadi ketika dijawab justru itu menyulitkannya. Coba kalau dijalankan sejak awal kan gampang, sapi mana saja. Nah, ini jadi jadi rumit, ya. Seperti kita lah, kalau kita ingin menghindar sesuatu kan banyak nanya akhirnya kan. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Gimana kalau begini? Ya. Dengan tujuan bukan ingin memperjelas tapi ingin menghindar. Nah, ini resepnya. Resepnya adalah fa'idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Maka ketika kami melarang dari sesuatu, maka jauhi, tinggalkan. Dan jika aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukanlah mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Nah, itu resep ketaatan itu begitu, ya. Jadi apabila aku perintahkan kamu, maka kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan. Tetapi ketika nahaitukum, ketika aku melarang an syai'in dari sesuatu, maka fajtanibuhu, maka jauhilah. Ini resep, ya. Ini kaidah dalam bahasa agamanya, dalam bahasa Islam itu kaidah. Kaidah penting. Fa idza nahaitukum, maka jika aku melarang kalian an syai'in dari sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhi. Kemudian wa idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum, jika aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukan sesuai dengan batas kemampuan. Itu kaidah penting. Dalam bahasa kita adalah resepnya begitu, ketaatan itu begitu. Kalau dilarang, jauhi, nggak ada kompromi. Tapi kalau diperintahkan, lakukan sesuai dengan batas kemampuan. Begitu, ya. Nggak, jangan dibalik. Kalau dibalik jadi salah. Misalnya ketika dilarang, maka jauhi sesuai kemampuan, itu salah. Harus total kalau larangan itu. Tapi kalau perintah bisa sesuai dengan kemampuan. Ya, bisa sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan itu bukan dengan kemampuan, tapi ditinggalkan. Kemudian selanjutnya, ini hadis yang kedua, ini penting. Ya, ini adalah satu hadis yang sangat luar biasa dari Abu Najih Irbad
bin Sariyah radhiyallahu anhu, ya, an Abi Najihin al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Jadi ini adalah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat itu adalah nasihat yang menggentarkan hati, ya, yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata kami. Jadi seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Karena memang betul ini dilakukan di momen haji terakhir, haji wada, haji perpisahan. Kemudian sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu mawaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan merupakan nasihat yang terakhir katanya. Maka berilah kami wasiat. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat. Apa itu? Usikum bitaqwallah. Yang pertama adalah perintah takwa. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa. Yang kedua, wasam'i wa ta'ati wa inta ammara alaikum abadun habasyun. Yang pertama adalah tadi perintah takwa, yang kedua adalah perintah untuk as-sama'i, patuh, wa ta'at, taat, ya, patuh dan taat meskipun yang memerintah kepada kalian adalah penguasa yang itu dari kelompok abdun habasyun, budak Habasyi. Ini adalah bentuk bentuk pengandaian, bentuk mubalaghah, bentuk pengandaian. Intinya penguasa dalam Islam itu harus ditaati, walaupun abdun habasyun. Ini pengandaian. Sebenarnya udah jelas bahwa seorang budak tidak boleh jadi penguasa. Bagaimana dia akan berkuasa? Mengurus dirinya aja nggak bisa. Dia tidak punya hak, maka tidak boleh mengurus orang lain. Ini pengandaian saja. Kemudian wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelah kalian itu akan menjumpai ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Maka pesan dari Nabi adalah fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kepada sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguhlah kepada sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. yakni khilafah rasyidah yang ditunjuki. Dalam konteks apa? Dalam konteks pemerintahan. Dalam konteks kepemimpinan. Loh, bisa masa pemerintahan, pimpinan, iya. Lihat kata-katanya, wasam'i wat ta'ati wa inta amar. Jadi ini berkaitan dengan kepemimpinan karena konteksnya tentang kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin. Maka dalam kepemimpinan, dalam pemerintahan diperintahkan untuk fa'alaikum bisunnati, mengikuti sunnahku. Yang kedua adalah sunnah al-khulafa ar-rasyidin, ya. Jadi mengikuti sunnah khilafah rasyidah al-mahdiyyin yang ditunjuki. Sampai dikatakan abu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara yang baru, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena perkara yang baru yakni bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini poin di sini adalah perintah kepada kita untuk mengikuti sunnahnya Nabi dan sunnahnya khulafa ur-rasyidin dalam konteks ketaatan dan pemerintahan. Nah, kurang lebih demikian yang bisa disampaikan, dan sebagai penutup untuk ambil berkah kita ambil hadis yang terakhir dari bab ini sebelum masuk ke bab yang baru. Nah, ini dia hadis yang terakhir. Ini hadis dari Abbas, ya, dari Abbas bin Rabi'ah. Wa bilaikal an Abbas bin Rabi'ah. Inilah hadis dari Abbas bin Rabi'ah. Qala ra'aitu Umar. Qala ra'aitu Tabi radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar al-aswada wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, muttafaqun alaih. Ini dahsyat ya, ini Umar bin Khattab ini. Levelnya Umar bin Khattab ini begitu. Jadi katanya, aku pernah melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Jadi melihat Umar bin Khattab yuqabbil, yakni melakukan kublah, yakni mencium Hajar Aswad, batu yang hitam. Kemudian Umar berkata, aku tahu katanya,
Kamu ini batu. Ini a'lamu annaka hajar. Ini kamu ini batu. Ma tanfa'u wa la tadurru. Yang namanya batu itu tidak memberikan manfaat juga tidak memberikan madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya katanya, aku tidak melihat Rasul menciummu, tentu aku pun tidak akan mencium. Ini menunjukkan apa? Tasyabuh, mengikuti Rasul. Ya. Inilah levelnya Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad? Karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mencium Hajar Aswad maka diikuti. Ya. Itulah yang disebut dengan penunaian hak Nabi, yakni mengikuti sunnahnya, meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan beberapa bab ya. Sampai dengan bab yang ke-16 tadi. Di minggu depan kita akan masuk di bab yang ke-17. Babu fi wujubil inqiyadi li hubbillah dan seterusnya. Silakan kalau ada yang sampaikan. Dari saya cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita baru saja mendapatkan banyak sekali hadis-hadis yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan juga kebaikan dari pembacaan hadis ini. Baik, insyaallah masih ada beberapa menit ke depan ya, sebelum majelis ini berakhir untuk berdiskusi. Barangkali mungkin 1 atau 2 dari Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Sudah ada yang mengangkat tangan. Ibu Nurlailah. Silakan, Bu. Baik, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, terkait dengan berlebih-lebihan dalam ibadah tadi. Nah, banyak juga kan kita sering mendengar bagaimana sirah dan kisah para sahabiah ataupun sahabat yang ketika beliau beribadah kan begitu totalitas, Ustadz. Nah, contohnya misalnya Abu Bakar As-Siddiq ya, yang dulu ketika ditanya oleh Rasulullah apa yang diinfakkan hartanya ya diinfakkan ke jalan Allah, ya beliau menyampaikan secara keseluruhan begitu, Ustaz. Nah, terus misalnya para sahabiah yang kemudian sangat zuhud dalam hidupnya, bagaimana Bunda Fatimah ya radhiyallahu anha, beliau sangat sederhana. Nah, apabila misalnya kita hari ini mengikuti jejak beliau yang bahkan bisa saja begitu memiliki baju yang bagus dan sebagainya, tapi beliau lebih memilih untuk sederhana. Sedangkan mungkin untuk saat ini mungkin dipandang berlebihan begitu, Ustaz, apabila misalnya kita mengikuti Bunda Fatimah. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Ustaz, di hadis 157 tadi ya terkait dengan kepemimpinan tadi, Ustaz. Nah, kan misalnya kita melihat pemimpin, seseorang pemimpin ya, baik mungkin di kalangan organisasi ataupun di kalangan kepemimpinan dalam negara, kita sering melihat kepemimpinannya mungkin sering menggunakan mengikuti nafsu gitu, saya tidak berangkat dari dalil. Nah, jadi ketika kemudian ada sesuatu perkara yang kemudian dia arahkan, kemudian kita mungkin berbeda pendapat terhadap dia dan itu tidak berangkat dari nafsu, bagaimana kita seharusnya mendudukkan ketaatan kita kepada pemimpin tersebut. Mungkin itu saja, Ustadz, pertanyaan dari saya. Jazakallahu khair atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Nurlailah. Monggo, Ustadz, ada 2 pertanyaan. Baik. Yang dimaksud dalam penjelasan di awal tadi itu adalah berlebihan di situ adalah hulu. Ya, kalau di dalam hadis ini itu orang yang semacam itu disebutnya adalah sebagai orang yang al-mutanatti'un. Orang-orang yang al-mutanatti'un itu adalah
al-muta'ammiqun al-mutasyaddidun fi ghairi maudhi'it tasydid. Ya. Jadi yang disebut dengan orang yang mutanatti'un adalah orang yang muta'ammiqun al-mutasyaddidun, yang sangat yang sangat berlebihan, yang sangat ekstrim begitu ya. Yang fi ghairi maudhi'it tasydid, yang tidak pada tempatnya untuk untuk tasydid, untuk ketat, untuk keras, yang tidak pada tempatnya. Maksudnya apa? Tidak sesuai dengan haknya. Ya. Kan kaidahnya tadi, fa'ati dzi haqqin haqqahu, tunaikanlah hak orang-orang yang punya hak, atau tunaikanlah sesuai dengan kadarnya, atau tunaikanlah hak pada masing-masing yang masing-masing tadi sudah punya kadar haknya. Nah, ketika dikatakan bahwa orang yang al-mutanatti'un, yakni yang muta'ammiqun al-mutasyaddidun fi ghairi maudhi'it tasydid, atau mereka adalah yang keras, yang ekstrim di luar tempatnya, ya, atau tidak pada tempatnya. Artinya dia tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya masing-masing. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Tidak menunaikan hak orang-orang yang memiliki hak atasnya. Diri kita punya hak, orang tua punya hak, semua punya hak. Nah, maka tunaikan semua itu. Bukan, nah, tadi kalau contoh tadi itu adalah contoh orang yang beribadah begitu rupa, kemudian ada yang menginfakkan harta. Oh bukan, itu terkait dengan contoh Abu Bakar As-Siddiq, berkorban harta semuanya. Itu tentang pengorbanan, Dan beliau ketika ditanya untuk keluarga itu mana, maka beliau kan sampaikan dari Allah dan Rasul. Jadi yang beliau sampaikan itu adalah keimanan, ya, keimanan. Jadi keluarganya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus tahu Abu Bakar As-Siddiq itu pengusaha. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu pengusaha. Beliau tidak menzalimi keluarganya. Jadi beliau itu ketika sudah di forum yang lain saya ceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah pengusaha yang sukses dalam salah satu bidang usaha tertentu, yang beliau itu memang uang atau harta itu begitu ada serahkan semuanya, kemudian dengan mudah beliau dapatkan kembali. Begitu. Jadi jangan anggap ungkapan itu ungkapan menzalimi keluarga, enggak, tidak ada ceritanya keluarga Abu Bakar As-Siddiq itu kelaparan, enggak ada ceritanya. Abu Bakar As-Siddiq itu pengusaha, ya, dan dengan mudah beliau bisa mendatangkan kembali, mengusahakan kembali. Seandainya Abu Bakar As-Siddiq itu meninggalkan kesengsaraan, kemelaratan bagi keluarganya, maka zalim. Itu masuk dalam kategori tidak menunaikan hak itu, ya. Keluar dari kaidah fa'ati dzi haqqin haqqahu, ya. Tunaikanlah pihak-pihak yang tunaikanlah hak terhadap pihak-pihak yang punya hak, gitu. Itu kaidahnya kan. Nah, kalau enggak begitu berarti udah melanggar. Itu udah termasuk yang mutasyaddidun fi ghairi maudhi'it tasydid. Tidak, Abu Bakar As-Siddiq begitu. Itu ungkapan keimanan. Ya. Itu ungkapan keimanan. Demikian ya. Jadi tidak ada kekhawatiran gitu. Itu menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah berat untuk melepaskan dunia. Nah, kaitan dengan konsepsi zuhud itu saya jelaskan di forum yang lain tuh, di forum IBOS kemarin. Zuhud itu adalah ketika seseorang mendapatkan harta dan kehilangan harta, itu bagi dia sama saja. Ketika harta itu ada padanya, kemudian pada saat yang lain harta itu Allah tarik kembali, bagi dia sama saja, itu zuhud. Makanya zuhud itu bisa ada pada setiap kondisi. Ya, pada diri Utsman bin Affan itu ada zuhud, pada diri Bilal bin Rabah juga ada zuhud, pada diri
Abdurrahman bin Auf ada zuhud, pada diri Abu Bakar As-Siddiq ada zuhud, ya, pada diri Fatimah ada zuhud, pada diri Aisyah ada zuhud, pada diri Khadijah ada zuhud. Jadi zuhud itu ada pada diri mereka semua, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasa kecintaan mereka pada harta begitu luar biasa, sangat mencintai dunia sehingga takut khawatir kehilangannya dan khawatir berpisah dengannya dengan kematian. Itulah yang kemudian sudah terjangkit dengan satu penyakit yang bernama wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah. Apa itu wahan wahai Rasulullah? Nah, Rasul menjawab hubbud dunya wa karahiyatul maut. yakni cinta akan dunia. Karena cinta dunia maka nggak mau lepas dengan dunia. Dan kematian itu adalah perkara yang akan melepaskan dia dengan dunia, kan? Maka dia benci dengan kematian. Karena kematian itu akan melepaskan dengan dunia. Dan itu tidak ada pada diri sahabat. Ya. Bahwa para sahabat itu berbeda-beda kondisinya, iya. Tapi satu, bahwa mereka itu semuanya zuhud. Ketika harta itu ada, dan ketika harta itu tiada, baginya sama saja. Itulah zuhud. Ya, zuhud. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang punya mobil, ada yang tidak, ada yang rumahnya kontrakan, ada yang rumahnya milik sendiri, ada yang rumahnya tipe 36, ada rumahnya tipe 120. Jangan ada anggapan bahwa hanya pada tipe 36 lah dan masih ngontrak lah ada zuhud. Nah, belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi bisa jadi zuhud ada pada tipe 120 misalnya dan seterusnya. Gitu ya, zuhud gitu. Nah, beda nanti dengan hidup sederhana. Itu pilihan. Dan para sahabat meskipun serba ada, namun mereka memilih untuk hidup sederhana. Sebagian sahabat kan ada yang serba ada. Contohnya Abdurrahman bin Auf, tapi beliau memilih hidup sederhana karena harta itu beliau gunakan untuk perjuangan. Karena mereka paham harta itu, kata Imam Ali, kalau halal akan dihisab, kalau haram mengundang azab. Coba ada mendingnya nggak? Kalau halal itu akan dihisab, akan mengundang hisab yang berat hisabnya. Dan kalau haram menyeret kepada azab. Itu harta itu. Makanya mendingan punya ilmu yang banyak lah daripada punya harta yang banyak ya. Harta yang banyak itu hisabnya panjang. Tapi kalau punya ilmu itu hisabnya nggak sepanjang punya harta. Jadi demikian ya, Ibu tadi siapa? Ibu Nurlailah. Jadi apa yang tadi dicontohkan oleh Ibu Abu Bakar As-Siddiq itu ungkapan keimanan. Sampai infakkan semuanya, itu bukti zuhud bahwa dia tidak cinta dunia yang berlebihan. Tidak cinta dunia dan takut akan kematian. Lepaskan semua. Tapi tidak berarti menzalimi keluarganya. Enggak. Kalau menzalimi keluarga itu namanya tadi al-muta'ammiqun al-mutasyaddiduna fi ghairi maudhi'i tasydid. Ya. Jadi dia sudah merampas hak. Kemudian tentang kepemimpinan ya di hadis yang tadi yang kedua ya di bab tentang mengikuti sunnah Nabi itu adalah wasiat kepemimpinan. Memang bagaimanapun Nabi itu sudah meninggalkan sunnahnya untuk kita semua ya, contoh dalam segala hal diantaranya adalah dalam kepemimpinan. Dan konteks hadis ini memang sedang berbicara kepemimpinan dan ketaatan. Makanya dikatakan tentang as-sam'i wa ta'at, tentang kepatuhan dan ketaatan. Dan kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Yakni ikutlah sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khilafah rasyidah atau khulafa'ur rasyidin. Itu yang harus dirujuk. Nah, pada hari ini memang kepemimpinan di negeri-negeri Islam tidak merujuk kepada sunnah Nabi SAW, tidak merujuk juga kepada sunnah al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyyin. Itu makanya tanggung jawab kita sebenarnya kan untuk mengangkat pemimpin, di mana pemimpin tadi itu menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber dari segala sumber dalam penetapan berbagai macam hukum dan perundangan. Begitu ya, yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai fondasi, yang menjadikan akidah Islamiyah bukan hanya sebagai asas tapi juga sebagai misi dakwah ke seluruh penjuru negeri, ya, seluruh penjuru alam, bahkan seluruh penjuru dunia. Nah, itulah yang disebut dengan al-imamatul uzma atau al-khilafah.
dalam istilah fikih Islam, gitu. Imamatul uzma atau al-khilafah. Maka kepadanya lah, kepada Imamul A'zam tadilah, kepada khalifah lah diberikan ketaatan. Ya, diberikan ketaatan. Maka kata Nabi kan taatilah. Meskipun yang memerintah itu dalam kondisi strata sosial rendah. Taatilah. Dan sepanjang dalam ketaatan. Ketaatan yaitu sepanjang bukan dalam kemaksiatan maksudnya. Ditaati sepanjang bukan dalam kemaksiatan. Nah, kalau kondisi sekarang itu adalah kondisi di mana kita justru harus mengusahakan kepemimpinan yang berdasarkan pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik begitu ya, dan indah kalau kepemimpinannya sudah berdasarkan Quran dan Sunnah, maka ketaatan itu bernilai ibadah. Ketaatan itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena pemimpin yang ditaatinya dasarnya adalah Quran dan Sunnah. Menerapkan hukum juga berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalau menerapkan hukum bukan sesuai dengan Quran dan Sunnah, berarti sudah berlaku zalim. Zalim itu apa? Zalim itu yang tadi itu tidak menunaikan haknya, tidak menempatkan pada haknya. Termasuk zalim itu. Karena yang disebut dengan zalim apa? Az-zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Baik, barangkali itu Ustaz Agus Johan. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir mungkin karena waktu sudah satu lagi aja. Mencukupi. Dari Pak Mufid Dahlan. Mau bertanya Ustaz, apa bedanya taat dengan fiqh? Ya, beda. Taat itu adalah ketaatan kepada perintah. Kalau fiqh itu kepercayaan, meskipun belum ada perintah. Jadi fiqh itu kedudukannya lebih tinggi daripada taat. Contoh misalnya di sini ada pemimpin ya, ada seorang pemimpin, misalnya kita sedang safar nih ceritanya, kemudian kita angkat seorang pemimpin safar. Kewajiban kita kepada pemimpin safar dalam perjalanan adalah menaati kepada pemimpin dalam batas kewenangannya. Betul ya? Jadi kalau pemimpin safar ngatur kita tentang rumah tangga kita, itu nggak usah diikuti, karena udah di luar kewenangannya. Tapi kalau dia ngatur tentang di mana transit, di mana berhenti, di mana di mana kita makan dulu, di mana kita istirahat dulu, belok ke kanan atau belok ke kiri, itu amir safar. Kita apa? Taat. Jadi taat itu bagian dari indibab, kedisiplinan di dalam berjamaah. Dalam rombongan, ceritanya ini rombongan perjalanan, sebagai bentuk indibab, kedisiplinan, maka ada ketaatan. Ketaatan itu atas perintah. Ke kiri, kiri. Ke kanan, kanan. Berhenti, berhenti. Kan begitu ya? Itu ketaatan atas perintah. Kalau fiqh itu tidak ada kaitan dengan perintah. Fiqh itu adalah percaya. Percaya. Baik setelah memerintah maupun sebelum memerintah. Itu lebih tinggi lagi fiqh itu. Pokoknya percaya. Saya sudah menaruh kepercayaan pada fulan. Gitu ya, demikian. Jadi jelas jauh perbedaan. Nah, tentu saja orang yang fiqh, orang yang percaya ya kepada seseorang, maka dia juga akan percaya pada seluruh apa yang dikeluarkannya, termasuk keputusannya, gitu kan? Dan setiap ada keputusan maka dijalankan. Ini bagian dari ketaatan, gitu ya. Jadi menjalankan keputusan itu bagian dari ketaatan. Tapi kita menaruh kepercayaan itu adalah kefiqhan. Karena boleh jadi ada orang yang nggak percaya. Bisa nggak? Bisa. Misalnya, saya nggak percaya sama dia itu. Ya, dia itu orangnya nggak beres, begitu ya. Nggak beres dia itu. Tapi ya udahlah, kita taat saja. Nah, itu namanya taat tapi tidak fiqh. Ya. Nggak beres nih orang nih, tapi taat sajalah daripada repot di perjalanan misalnya. Dia taat, tapi tidak fiqh. Yang lebih hebat itu tadi fiqh, dia udah percaya dia. Kalau sudah fiqh, otomatis dia akan menyerahkan keputusan kepadanya, percaya pada keputusannya, dan juga melaksanakan keputusannya. Begitu ya.
Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan katsira. Mengucapkan pada Ustaz Yuwan Aryan Tresna atas ilmunya pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu jamaah soldah yang dirahmati Allah. Terima kasih juga sudah hadir. Mohon maaf tidak banyak waktu untuk berdiskusi karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Mari kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.